Sudah 7 bulan kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. COVID-19 sungguh nyata. Dan begitu banyak dampaknya di dalam kehidupan manusia, termasuk kita, orang percaya, anak-anak Allah. Bukan hanya COVID saja yang harus kita hadapi, tetapi masih banyak penyakit yang lain. Belum lagi kita menghadapi masalah keuangan, belum lagi masalah hubungan, belum lagi masalah keamanan. Rasanya secara manusiawi sudah tidak mampu lagi hidup ini. Lalu siapakah penolong kita? Di dalam Mazmur 145 ayat 1 yang berbunyi, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, adalah pengakuan iman pemazmur bahwa Tuhan satu-satunya penolong. Ketahuilah siapapun kita, Anda dan saya, kita butuh penolong. Dan Mazmur 145 ayat 1 menyatakan tanggapan yang benar saat menghadapi kesesakan. Dan tanggapan tersebut memperlihatkan iman yang sejati yang Allah karuniakan kepada kita. Perhatikan kembali. Di dalam Mazmur 146 ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Coba perhatikan cara dunia terhadap Tuhan, terhadap semua keadaan di sekelilingnya saat di dalam kesesakan. Semakin menjauh dari Tuhan. Dan bahkan merendahkan Tuhan dengan ucapan-ucapan dalam hati. Bisa juga mulut dan tindakan. Tetapi lihatlah pemazmur, cara dia berseru di tengah-tengah kesesakan. Cara dia untuk menyatakan aku membutuhkan kau Tuhan, kau pertolonganku. Perhatikan kata yang paling pertama di dalam Mazmur 146 ayat yang pertama. Kita menemukan kata haleluya. Menurut Anda, apakah arti dari kata tersebut? Menurut Anda, seberapa pentingkah kata tersebut sehingga diucapkan pertama kali di seluruh pujian sang pemazmur di dalam Mazmur 146? Pertama, mari kita lihat kata yang menyusun haleluya dalam bahasa Ibrani. Kata haleluya terdiri dari kata halel. Apakah itu halel? Halel artinya puji, memuji, memuliakan, mengagungkan, memuja-muja. Nah, jika hanya kata halel, maka siapapun dan bahkan apapun dapat menerima pujian, diagungkan dan dimuliakan. Memang kata halel dapat digunakan oleh siapapun termasuk untuk para dewa-dewi. Ataupun Allah A kecil dan Tuhan T kecil buatan pikiran dan tangan manusia. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, bangsa Israel hidup dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa itu pun memiliki sesembahan yang mereka puja, yang mereka puji, yang mereka agungkan dan muliakan. Bahkan mereka pun mempersembahkan apa yang terbaik milik mereka sampai-sampai anak mereka dipersembahkan kepada yang mereka puji dan agungkan. Kata puji memakai kata yang sama yaitu halel. Jadi kata halel, helel dipakai bangsa-bangsa di sekitar Israel. Memuji dan memuliakan Tuhan, sekali lagi T kecil, dan Allah A kecil, Allah mereka. Namun seperti apakah Allah atau Tuhan atau dewa yang mereka agungkan, yang mereka puji, yang mereka muliakan, bahkan anak-anak mereka menjadi korban sesembahan di perapian. Sesembahan mereka itu bernama Molok.
dewa sesembahan orang Amon. Tahukah jemaat Tuhan Yesus? Molok itu seperti apa? Untuk mengagungkan, untuk memuji dan menyembah Molok. Dengan mempersembahkan anak-anak orang tua yang menyembah Molok. Anak laki-laki, anak perempuan dipersembahkan di dalam korban api-apian. Ada juga yang namanya dewa bintang Revan. Ada yang namanya Baal Peor. Ada namanya Kamos, dewa orang Moab. Ada namanya Asitoret, dewa orang Sidon. Ada yang namanya Milkom. Ada yang namanya Dagon. Dan masih banyak lagi sesembahan di sekitar bangsa Israel. Sehingga kata Helel bisa juga dialamatkan kepada Baal Peor. Bisa dikatakan Helel Baal Peor atau Halel Molok, Halel Kamos. Namun pertanyaannya, di mana Kamos saat ini? Di mana Asitoret saat ini? Di mana Molok saat ini? Kata Helel atau Halel boleh sama, tetapi kepada siapakah kata itu dialamatkan? Itulah yang menjadi perbedaan. Inilah yang menjadi pembeda dari semua sesembahan tersebut. Perhatikan di dalam Mazmur 146 ayat 1. Kata Halelu yang saya berikan warna biru. Dan setelah itu ada kata Ya yang saya berikan warna merah. Lihat kembali ke bahasa Ibrani. Warna merah merujuk kepada YHWH. Apa arti kata dari YHWH? Sebenarnya saya nggak bisa mengucapkan kata itu. Tetapi untuk menerangkan saya ingin menjelaskan kata YHWH. YHWH 4 huruf dari nama Tuhan. Tetragrammaton atau disebut Sheim Ha-Mephoras. Nama yang tidak terkatakan. Oleh sebab itu mengapa saya bilang saya nggak bisa mengatakan itu, karena nama itu adalah nama agung yang tidak terkatakan. Mengindikasikan bahwa Tuhan tidak terbatas baik oleh ruang maupun waktu. 4 huruf yang mengungkapkan Haya Hoven Yehye, yang maksudnya yang telah ada, yang akan datang. Jadi siapakah YH atau Ya, warna merah yang saya warnakan di dalam bahasa asli Ibrani itu, yang menyangkut, yang terikat dengan kata haleluya. Ya, ini adalah nama Allah. Berbeda dengan sesembahan bangsa sekitar Israel. Pribadi agung yang tidak dapat digambarkan. Pribadi agung yang tidak berbentuk. Pribadi agung yang tidak terbatas. Pribadi agung yang kekal. Yang telah ada, dan yang akan datang. Namanya begitu agung untuk terucapkan, sehingga diganti dengan kata Adonai. Oleh sebab itu saat kita membaca haleluya, mustahil untuk menerjemahkan kata itu. Karena ada kata ya yang menunjuk kepada nama yang tak terucapkan, yang telah ada, yang akan datang, yang tidak berupa, yang tidak berbentuk, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dikurung oleh pemikiran manusia. Jadi pemazmur menunjukkan Helel itu kepada Adonai yang disingkat YH. Sehingga sekali lagi haleluya. Sehingga terbentuklah kata haleluya. Kata ini sekali lagi tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Karena di sana ada nama Adonai yang disingkat dengan YH.
ada di dalam untayan kata tersebut, sehingga sungguh mustahil untuk diterjemahkan. Nama Tuhan yang mustahil untuk diterjemahkan. Sehingga haleluya artinya pujilah, agungkanlah, besarkanlah Adonai, besarkanlah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kekal, yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Pujian yang begitu mengagungkan Sang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Apakah karena Ya atau Yeh atau Adonai tidak dapat digambarkan, tidak berbentuk, tidak terbatas, yang kekal? Karena kita tidak dapat melihat, karena manusia tidak dapat melihat, karena tidak dapat digambarkan, dibentuk, sehingga ia tidak nyata. Apakah dia tidak nyata? Adonai sungguh nyata. Tuhan Allah Israel itu sungguh nyata. Apakah pemazmur memuji, mengagungkan, membesarkan pribadi yang tidak nyata di dalam Mazmur 146 ayat 1? Jawabannya ia sedang mengagungkan, memuji, memuliakan pribadi yang begitu nyata, sungguh nyata. Perhatikan sungguh-sungguh kesaksian Alkitab betapa nyatanya Adonai yang YHWH. Sekali lagi, itu pun saya tidak bisa ucapkan. Oleh sebab itu saya akan menggantikan dengan Adonai. Mari lihatlah pekerjaannya. Pekerjaan YH itu, Adonai itu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dialah pencipta segalanya. Perhatikan peristiwa air bah di dalam Kejadian pasal 7 sampai pasalnya yang ke-9. Lihatlah juga Keluaran pasal 12 ayat 12. Bagaimana Adonai mengalahkan dewa orang Mesir, menunggang balikan dewa negara adidaya dengan tulah. Perhatikan juga saat bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa menyeberangi laut Teberau. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Perhatikan juga bagaimana Yosua pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kesaksian orang Yeriko yang mereka tahu bahwa Tuhan Adonai mengeringkan air laut Teberau. Perhatikan juga di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Matahari berhenti di atas Gibeon. Dan masih banyak lagi pekerjaan Adonai yang menyatakan bahwa ia sungguh nyata dan berkuasa. Apakah Molok atau Baal Peor atau Kamos atau Asitoret atau Dagon atau dewa-dewi kekejian yang ada di sekitar bangsa Israel dapat melakukan itu semua? Jelas mereka tidak dapat melakukan itu semua. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. Ulangan pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-14. Lalu kamu mendengar dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit. Dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu untuk mendudukinya. Dan perhatikan di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat 18 sampai yang ke-26. Firman Tuhan berkata, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah?
Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas pelapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan yang memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tidak ada yang hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Jadi lihatlah, Adonai itu nyata. Tuhan yang tidak sama dengan Baal Peor, tidak sama dengan Molok, tidak sama dengan Kamos, tidak sama dengan Asitorot. Semua sesembahan di tanah Arab, sesembahan di tanah sekitar Palestina, tidak ada yang bisa seperti Adonai, seperti Tuhan Allah Israel. Mereka memang berbentuk, tetapi tidak berdaya. Mereka semua berbentuk, tetapi mereka semua produk dari setan, yang adalah tipu daya dan kosong. Mereka pun dipuji dengan kata-kata, oh pencipta langit dan bumi, Molok pencipta langit dan bumi, oh Asitoret berkuasa. Namun itu semua bohong besar. Sungguh memalukan, memuji, menyembah, dan mempersembahkan yang terbaik kepada mereka yang adalah kosong, hampa, buatan si gelap. Oleh sebab itu, haleluya, pujilah dengan sukacita, besarkanlah dengan sukacita, agungkan dengan sukacita, dan muliakan dengan sukacita Adonai, Tuhan Allah Israel. Karena ia hidup, ia kudus, ia adalah kasih dan berkuasa, serta tidak sama dengan dewa-dewi yang mati tersebut. Dan ketahuilah, di dalam pujian itu, di dalam haleluya, ada penyembahan. Perhatikan kata selanjutnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sembahlah Tuhan hai segenap keberadaanku. Emosiku, pikiranku, tenagaku, pengetahuanku, hartaku, semua segala-galanya dalamku. Pujilah, agungkanlah dia. Haleluya dalam bahasa Ibrani yang kita baca di dalam Mazmur 146 ayat 1 mengandung kata kerja yang berulang-ulang. Jadi haleluya tidak diucapkan atau dikatakan sekali, tetapi berulang-ulang. Seperti pompa jantung kita. Jantung itu selalu mompa, selalu berdetak. Selalu dia mengalirkan darah di dalam tubuh kita. Ya seperti itulah. Haleluya. Senantiasa. Demikian juga jiwa ini mengucapkan haleluya. Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat Tuhan Yesus, perkataan aku hendak memuliakan Tuhan, kata memuliakan adalah dari akar kata yang sama, halel, helal. Memuliakan Tuhan. Kapan? Selama aku hidup. Selama Anda hidup, jemaat Tuhan, selama aku hidup, katakan haleluya. Aku bersuka cita, aku memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau dan mempersembahkan seluruh hidupku kepadamu. Selama hidup kita memuliakan Tuhan.
Kata memuliakan menggunakan sekali lagi kata halel. Selama masih bernafas jemaat Tuhan, muliakanlah Tuhan. Jangan muliakan diri kita. Jangan muliakan apapun yang tidak berkuasa atas jiwa kita. Ingatlah, saat kita mulai memuliakan yang bukan Tuhan, akan begitu banyak beban berat di hidup kita. Akan banyak kekacauan di hidup kita. Akan banyak kekecewaan di hidup kita. Perhatikan baik-baik. Di dalam haleluya pun ada penyerahan hidup total. Penyerahan hidup total pasti menyertai pujian dan penyembahan. Lihatlah para penyembah dewa-dewi yang mati tersebut. Mereka dengan kebutaan hatinya mempersembahkan anak-anak mereka. Sekali lagi, ini anak-anak jemaat Tuhan. Bayangkan yang usianya baru 1 bulan, baru 1 minggu, yang usianya 5 tahun. Di mana hati mereka? Mereka menaruh sendiri anak-anak mereka di api, di depan patung dewa Molok. Mereka persembahkan itu. Kalau mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api, sebagai bagian dari pujian dan penyembahan mereka, mereka memberikan yang paling berharga untuk yang hampa. Memberikan yang paling berharga kepada sesuatu yang tidak menyelamatkan tetapi pembunuh mereka, yaitu setan. Sekarang pikirkan baik-baik. Jika para penyembah Baal, yang dimana Baal tidak dapat berikan apa-apa kepada mereka, mereka buktikan pujian dan penyembahan mereka kepada Baal dengan persembahan terbaik bahkan anak mereka. Bagaimana dengan umat Tuhan? Bagaimana dengan umat dari Adonai? Apakah yang Adonai atau Tuhan minta? Apakah ia minta anak-anak dari umatnya untuk dipersembahkan di dalam api? Tidak pernah. Tidak pernah Tuhan minta itu. Tuhan meminta penyerahan total hidup dari umatnya. Hidup itulah yang paling berharga. Hidup baru yang ia berikan, yang paling berharga, itu yang kita serahkan kepadanya. Bukti pujian dan penyembahan dari seseorang yang menerima iman sejati, pertobatan sejati dari Allah yang hidup, yaitu penyerahan hidup total. Tidak ada yang tersisa yang diserahkan kepada Adonai, kepada Tuhan. Cuma Tuhan, apakah ada teladan hidup dari pemuji, penyembah, dan penyerahan diri total sempurna kepada Tuhan? Jawabnya ada. Dialah pribadi agung Yesus Kristus. Apakah Kristus setengah-setengah menyerahkan hidupnya untuk korban sempurna penebus dosa bagi manusia berdosa, Anda dan saya, kepada Tuhan? Apakah dia setengah-setengah? Jawabannya tidak. Kristus serahkan seluruhnya. Dan lihatlah seluruh hidup Kristus sepenuhnya memuji, menyembah dengan ketaatan penuh pada Allah Bapa. Dan Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang menjadi manusia tanpa dosa, Tuhan sendiri, seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 13 dan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Tuhan Yesus adalah Yeha yang dipuji oleh sang pemazmur. Yesus Kristus adalah haleluya. Puji Yesus Kristus. Dan karya penebusan dosa yang dikerjakan Tuhan Yesus sungguh nyata. Begitu juga kebangkitannya sungguh nyata. Dan saat ini ia naik ke sorga dan ia adalah imam besar agung kita di sorga. Dan itu sungguh nyata. Adakah kepercayaan lain di luar kekristenan, di luar Alkitab, yang penebusan dosa begitu nyata, kebangkitan itu begitu nyata, dan kenaikan dari tokoh mereka yang begitu nyata? Tidak ada selain Yesus Kristus.
yang adalah Tuhan itu sendiri. Allah Roh Kudus membaharui hati kita, para pendosa ini, dan membawa kita untuk bertemu pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah, seperti yang dituliskan di dalam Kolose 1 ayat 15. Dan hanya dengan dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memuji Dia seperti pemazmur. Haleluya. Kita memiliki Tuhan yang sama yang dipuji oleh pemazmur. Haleluya, itu menuju kepada Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat yang nyata. Haleluya, yang ada di hati dan ucapan manusia baru, Anda dan saya dan setiap orang kudus di tengah-tengah kesesakannya. Sekali lagi, saat kita menghadapi kesesakan, kita tidak akan menghadapinya dengan merengek. Kita tidak akan menghadapinya dengan menggerutu. Kita tidak akan menghadapinya dengan mengeluh, mengumpat Tuhan di saat kesesakan. Tidak, tetapi kita akan menanggapi itu dengan haleluya. Jadi seperti apakah kehidupan yang memiliki iman sejati dari Allah yang adalah penolong bagi hidupnya? Seperti apakah manusia yang dibaharui oleh Allah yang memiliki pertobatan sejati dari Allah yang adalah penolong baginya? Jawabannya, hidup yang memuji Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Bersyukur kepada Kristus Yesus untuk keselamatan kekal yang Ia anugerahkan. Menyembah Dia dan menyerahkan seluruh hidup ini kepada Kristus Yesus setiap saat, setiap waktu. Dengan satu kata yang pendek, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Yesus Kristus, hai jiwaku. Haleluya, hai jiwaku. Pujilah Tuhan terus menerus. Dan kita hampiri Tuhan dalam doa yang memuji Dia. Dan kita buka hati kita kepadanya, yang tahu siapa kita dan apa beban kita. Kita utarakan seluruh penderitaan yang kita alami kepadanya. Kita utarakan seluruh kesukaan yang Ia berikan kepada kita. Dan percayalah, sesuai firman Allah, bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti menolong kita dengan caranya dan bukan dengan cara kita. Cuma Tuhan, saya mau tanya, apakah Anda mau menanyakan pertolongan kepada seseorang yang sangat jarang Anda hubungi? Atau tidak punya hubungan sama sekali? Pasti Anda tidak akan melakukan itu. Karena pasti orang itu akan berpikir yang tidak-tidak dengan Anda saat minta pertolongan. Tapi coba jika Anda dan saya berhubungan dengan pribadi itu terus-menerus, mengenal pribadinya, serta Anda dan saya memberikan diri kita untuk dikenal olehnya, maka Ia pasti dengan sukacita mau menolong kita. Maka lebih dari itu juga, hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya adalah sifat hati kita yang senantiasa berhubungan dengan Allah. Dan hubungan itu nyata di kehidupan nyata kita. Sehingga saat kita tiba-tiba ada di dalam keadaan seperti ini, kesesakan, kita selalu akan mengagungkan Kristus. Kita kenal Dia. Dan Dia kenal kita, itu yang pertama. Ya, di tengah-tengah kebaikan, serukan haleluya dengan segenap hati kita. Di tengah-tengah penderitaan, katakan dengan segenap hati, haleluya. Saat di dalam ketidakpastian seperti saat ini, katakan haleluya. Di saat kesakitan yang luar biasa, katakan haleluya. Saat dokter memvonis dengan penyakit yang parah, katakan haleluya. Di saat beban berat secara finansial, katakan haleluya. Di saat hubungan yang berat dengan sesama kita, katakan haleluya. Itulah pengakuan iman kita, bahwa kita memuji dengan sukacita, bersyukur dengan segala yang Allah kerjakan dalam hidup kita, menyembah dengan segenap hati, menyerahkan hidup ini kepada Adonai, kepada Yesus Kristus Sang Penebus dosa. Karena Ia selalu menyertai kita, bahkan Ia sudah menyelamatkan kita dan memberi hidup yang kekal yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Cuma Tuhan, di balik seruan haleluya,
Ada pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Roh Kudus insafkan kita. Jika di dalam kesesakan dan penderitaan itu ada dosa di mana kita terlibat, maka bertobatlah. Atau jika kita membawa diri kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan jatuh dalam dosa, bertobatlah, berpalinglah kepada Kristus. Di dalam seruan haleluya ada perlawanan terhadap dosa. Di saat jiwa kita ini selalu tersadarkan untuk senantiasa memuji Allah, menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, menyerahkan diri total kepada Allah dan firman-Nya dalam segala kesukaan, maka kita sedang melawan dosa. Kita menutup celah dosa. Dalam seruan haleluya ada pujian, penyembahan dan penyerahan hidup total kepada Sang Kristus yang mati bagi dosa kita, yang bangkit pada hari ketiga untuk pembenaran kita, dan saat ini Ia adalah imam besar agung bagi kita sehingga kita dapat selalu terhubung dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi kita tidak sendiri. Dengan demikian Mazmur 146 ayat 1 haleluya juga hendak menyatakan bahwa jangan pernah hampiri Tuhan seperti Dia dewa buatan manusia. Dengan kita menghadap Dia memakai kamuflase kehidupan kita. Jangan berpikir Tuhan seperti para dewa yang tidak tahu isi hati kita dan tabiat kita kepadanya dan sesama kita. Jangan memperlakukan Tuhan seperti para dewa yang ada di satu tempat, kita kunjungi Dia di hari tertentu, dan setelah itu kita tinggalkan Dia dan kita hidup semau kita. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak tolong Anda dan saya. Pikirkan kembali. Mungkin Anda sedang menjadikan Tuhan seperti salah satu dewa di dunia ini, dan Anda atau saya mulai mengatur hidup ini dengan cara kita sendiri, dan ujungnya adalah kekecewaan. Jangan pernah berpikir karena kita puji dan sembah dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Jangan. Namun ingatlah, karena Kristus Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan menolong kita keluar dari cengkeraman iblis, keluar dari kuasa kematian kekal, keluar dari cengkeraman kuasa dosa akibat keberdosaan kita, maka kita akan memuji Dia. Kita sembah Dia, kita mengucap syukur dan serahkan seluruh hidup ini kepadanya. Setiap saat Allah bisa datang menjemput kita secara pribadi. Oleh sebab itu, kita menunggunya dengan haleluya. Hati kita yang telah dibaharui oleh Allah dan dikaruniakan iman dan pertobatan sejati dalam Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa ada pujian, ada ucapan syukur, ada penyembahan, ada penyerahan hidup total kepada Allah Tritunggal. Saat teduh bukanlah rutinitas kosong bagi orang yang memiliki iman dan pertobatan sejati dari Allah. Tetapi saat teduh itu bentuk nyata dari haleluya. Memberitakan Injil adalah bentuk nyata haleluya hati kita. Bersekutu bersama dengan sesama orang percaya dalam doa, dalam pendalaman Alkitab adalah haleluya yang nyata. Mengembalikan milik Allah dalam perpuluhan, itu pun adalah haleluya dari hati kita. Semua itu bukan paksaan, tetapi mengalir dari hati yang tulus, yang memuji, menyembah dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun yang kita miliki di bumi ini, hanya Kristus yang memiliki segalanya yang kita miliki ini. Demikian juga, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan hidup ini dikungkung dengan ketakutan hari lepas hari di hari ini dan masa depan. Kasihilah sesama kita manusia. Ampunilah sesama kita. Tolonglah mereka. Dan intinya, menghidupi firman Allah dengan sukacita dalam pertolongan Allah Roh Kudus adalah haleluya yang nyata. Jangan pernah menjadikan haleluya sebagai lelucon.
Karena di dalamnya ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada penyerahan totalitas seluruh hidup kita kepada pribadi yang kekal, yang agung. Pribadi yang namanya sangat agung, nama yang tidak terucapkan, yang membuat iblis ketakutan. Haleluya. Adalah pengakuan iman bahwa untuk selama-lamanya kita anak-anak Allah akan memuji, bersyukur dan menyembah berserah kepada Tuhan Yesus. Karena Ia satu-satunya penolong kita. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dalam kekekalan. Apapun terjadi, tanggapi dengan yang pertama. Haleluya. Ku memuji Engkau Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Ku menyerahkan seluruhnya kepadamu. Aku menyembah Engkau. Itu adalah tanggapan manusia yang diselamatkan oleh Kristus dalam dia menghadapi situasi di dalam hidupnya. Haleluya. Adalah pengakuan iman kita bahwa Allah adalah roh dan Ia sungguh nyata, sang penolong kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Segala hormat, puji, sembah, kemuliaan, penyerahan hidup kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami. Terima kasih untuk firman. Biarlah Tuhan selama kami hidup, jiwa kami menyatakan haleluya dengan penuh ketulusan, dengan pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami, yaitu firman Allah yang hidup. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.